Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih. Kembali kami hadir dan menyapa saudara sekalian dalam kebaktian online GKI Jalan Maulana Yusuf, Bandung. Tema kebaktian Paskah ke-6, hari Minggu 17 Mei 2020. Bergereja dalam kasih dan relasi. Dilayani oleh Pendeta Esther S. Hermanus. Kenaikan Tuhan Yesus. Kebaktian online Kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 7.30 dengan tema Suarakan Kabar Baik dalam Sukacita. Dilayani oleh Pendeta Bernadette Florenza da Lopez. Persembahan syukur tahunan. Sesuai tahun gerejawi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, seluruh umat Kristen di dunia akan merayakan Hari Raya Pentakosta. Pada hari itu, kita tidak hanya merayakan peristiwa turunnya Roh Kudus, tetapi kita diingatkan untuk bersukacita atas segala berkat yang telah Tuhan berikan sepanjang setahun. Rasa sukacita itu ditunjukkan melalui pemberian persembahan syukur tahunan yang telah dipersiapkan sebelumnya di dalam amplop khusus. Persembahan tersebut akan kita kumpulkan pada hari raya Pentakosta.
Hari ini kita masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kita tetap meyakini Allah hadir di tengah-tengah kita. Karenanya mari kita menyiapkan diri dan memulai ibadah hari ini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saat ini kehidupan menggereja kita tengah diperhadapkan pada situasi yang baru akibat pandemi yang terjadi. Di tengah kondisi yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak fisik satu dengan yang lain, gereja tetap merupakan komunitas beriman yang perlu untuk setia dalam mencari dan mewujudkan kehendak Allah. Tema ibadah kita pada hari ini adalah bergereja dalam kasih dan relasi. Bercermin pada persekutuan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita semua sebagai gereja dipanggil untuk tetap mewujud nyatakan kehidupan persekutuan yang saling membangun, saling menguatkan, dan menghadirkan damai sejahtera. Filipi 2 ayat 2 hingga 4 mengingatkan kita, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Mari kita
Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ya Kristus, Sang Kepala Gereja, ampunilah kami yang sering kali abai terhadap panggilan-Mu. Ampunilah kami yang sering kali melupakan bahwa setiap kami secara pribadi adalah bagian dari tubuh-Mu. Kami secara pribadi bersama dengan orang percaya yang lain adalah gereja itu sendiri. Kasihanilah kami yang kerap menuntut, tetapi tidak menjadikan diri kami saluran cinta kasih-Mu bagi dunia ini. Biarlah rahmat dan kuasa-Mu memulihkan persepsi kami, mengobarkan cinta dalam diri kami, dan mengubah kami dalam tindakan kami sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera, muatannya penuh, beraneka manusia yang suka mengeluh. Yang hanya ikut maunya, mengkritik dan sok tahu, sehingga bandar tujuan menjadi makin jauh. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, sentuhlah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Atas anugerah pengampunan yang kita percaya hadir atas kita, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar.
Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saatnya bagi kami untuk disapa oleh firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga hanya suara Tuhan sajalah yang kami dengarkan, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan apa yang telah kami dengarkan hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari surat Petrus yang pertama, pasal 3, ayat 13 sampai 22. 1 Petrus 3, ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih. Apa kabar hari ini? Semoga di hari Minggu ini Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat, dan tetap antusias mengikuti ibadah online. Nah, ngomong-ngomong tentang ibadah online Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita hitung-hitung mulai dari tanggal 22 Maret yang lalu sampai hari ini, berarti kita sudah melakukan ibadah online itu kurang lebih 9 minggu. Nah, dari 9 minggu yang telah kita lewati ini tentu Bapak Ibu dan Saudara punya perasaan, punya pemaknaan tersendiri ketika mengikuti, ketika bersama-sama melakukan ibadah di rumah dengan seluruh anggota keluarga. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu dan Saudara, selain kita harus beribadah di rumah, pergerakan sosial kita juga sekarang ini dibatasi. Pembatasan sosial berskala besar di khususnya Provinsi Jawa Barat sudah memasuki masa-masa akhir, yaitu tanggal 19 nanti telah selesai. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini bagi saya menguatkan kembali tentang pentingnya kehidupan bersosial. Ada banyak orang gelisah, ada banyak orang kemudian merasa gusar ketika kehidupan sosialnya berinteraksi dengan banyak orang dibatasi.
Manusia adalah makhluk sosial. Inilah yang menjadi dasar kenapa orang ketika berada dalam masa PSBB merasakan kegusaran, merasakan kekhawatiran, dan merasakan ketidaknyamanan. Nah, karena manusia adalah makhluk sosial, Bapak Ibu dan Saudara, maka dia akan berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia yang lain. Proses interaksi inilah yang akan kemudian melahirkan relasi. Interaksi satu dengan yang lain secara intensif dan terus-menerus akan kemudian melahirkan relasi. Nah, berbicara tentang relasi, Bapak Ibu dan Saudara, kita mengenal ada relasi transaksional. Sesuai dengan katanya, relasi transaksional adalah relasi timbal balik. Relasi yang hitung-hitungan. Saya dapat apa ya? Kalau saya kasih ini, maka saya dapat apa ya? Relasi transaksional seringkali tidak melibatkan hati. Kenapa? Karena bertransaksi. Saya kasih, maka saya dapat. Kalau saya kasih, kemudian saya tidak dapat, ada satu hal yang mengganjal rasanya. Nah, itulah relasi transaksional. Berbeda dengan relasi transformatif. Relasi transformatif adalah relasi yang menghasilkan perubahan. Relasi yang mengutamakan bagaimana satu dengan yang lain dapat saling mempengaruhi dan kemudian bagaimana caranya dalam relasi transformatif itu mendorong orang untuk mengalami perubahan. Itulah relasi transformatif. Dan dalam relasi transformatif Bapak Ibu dan Saudara seringkali relasinya itu melibatkan hati. Karena ada sesuatu yang ingin dicapai, yang diraih, sebuah perubahan, sebuah dorongan untuk bisa satu dengan yang lain bertumbuh. Bicara tentang relasi dan hidup bergereja, Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaan yang kemudian muncul dalam refleksi dan pemahaman saya adalah seperti ini. Relasi seperti apa yang dibangun oleh gereja? Ketika GKI Maulana Yusuf mulai mengadakan ibadah online untuk pertama kalinya dan majelis jemaat mengeluarkan surat edaran, di mana dalam surat edaran tersebut dicantumkan nomor rekening gereja bagi jemaat yang hendak atau mau memberikan persembahan. Ada satu anggota jemaat yang kemudian mengungkapkan seperti kemarahan ya atau ketidakpuasan begitu ya kepada saya. Dia mengatakan seperti ini, kok bisa-bisanya gereja dalam kondisi seperti ini masih mikirin persembahan? Bapak Ibu dan Saudara, apa yang disampaikan oleh jemaat ini membuat saya kembali memikirkan. Betul juga ya, relasi seperti apa sih sebenarnya yang sedang dibangun oleh gereja kepada jemaatnya? Apakah relasi yang transaksional? Kalau saya ke gereja, saya sudah kasih ini dan itu untuk gereja, maka gereja harusnya memberikan kepada saya ini dan itu juga. Atau relasi yang transformatif. Saya datang ke gereja, saya bertumbuh di sana, saya mengalami perubahan dan bukan hanya saya yang mengalami perubahan, relasi saya dengan orang lain, dengan pasangan, dengan keluarga, dengan anak-anak, orang tua juga mengalami sesuatu yang baik. Relasi seperti apa yang dibangun oleh gereja? Bapak Ibu dan Saudara, relasi dan gereja. Saya menemukan dua kata yang sama-sama mengandung kata gereja, tapi punya pemahaman, punya pengertian yang berbeda, yaitu bergereja dan ke gereja. Sama-sama mengandung kata gereja, sama-sama yang dibicarakan adalah soal gereja.
Tapi apa yang membedakan antara bergereja dan ke gereja? Tentu secara cepat pasti Bapak Ibu dan Saudara sudah bisa menemukan perbedaannya. Bahwa orang yang bergereja adalah orang yang mau berproses bersama-sama dengan gereja tersebut. Orang yang bergereja adalah orang yang dia tumbuh, dia berkembang, dan dia melakukan banyak perkara di dalam gereja. Tapi kalau orang ke gereja, maka dia hanya melakukan sebuah ritual keagamaan saja. Ke gereja, sekedar dia datang, dia duduk, dia dengar, lalu berdoa, memberikan persembahan, lalu pulang, selesai. Bapak Ibu dan Saudara, bergereja dan ke gereja. Kiranya ini menjadi dasar bagi kita untuk kemudian melihat kembali bagaimana relasi yang dibangun antara gereja dan umatnya. Ada sebuah istilah dalam bahasa Latin yang mengatakan admiranda et amanda. Admiranda et amanda, dikagumi sekaligus dicintai. Apa maksudnya Bapak Ibu dan Saudara? Orang yang mengagumi belum tentu dia mencintai. Saya punya referensi pengkhotbah yang saya kagumi. Kadang-kadang saya lihat bagaimana cara dia berkhotbah. Saya lihat, perhatikan, oh dia kalau menyampaikan khotbahnya seperti ini, saya kagum dengan dia. Bahkan mungkin saya jadi fansnya dia. Tapi saya belum tentu mencintai dia. Karena apa? Karena saya tidak mau jadi anggota jemaatnya. Dia berbeda denominasi, dia berasal dari gereja yang lain, tapi saya kagum. Saya bangga. Saya merasa bahwa saya bisa belajar banyak hal dari pengkhotbah ini. Mengagumi belum tentu mencintai. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, orang yang mencintai akan menghasilkan salah satunya kekaguman. Bapak Ibu dan Saudara punya anak. Pasti Bapak Ibu dan Saudara mencintai anak Bapak Ibu. Sehingga kalau anak Bapak Ibu punya prestasi yang bagus, juara kelas, pinter gambar misalnya ya, pinter main musik dan lain sebagainya, Bapak Ibu pasti akan bangga. Tapi kalau anak Bapak Ibu kemudian ketika dia sekolah nilainya tidak baik, tidak seperti yang diharapkan, atau dia melakukan sesuatu yang memalukan keluarga, pasti Bapak Ibu dan Saudara karena mencintai anak Bapak Ibu akan mengatakan seperti ini. Papa tetap kagum dan bangga kepadamu. Kamu melakukan kegagalan, kamu melakukan kesalahan tidak apa-apa, tapi kami sebagai orang tua tetap cinta. Mencintai akan menghasilkan salah satunya kekaguman. Orang yang mencintai, dia akan menerima. Kalaupun gereja banyak melakukan sesuatu yang tidak bisa diterima olehnya. Walaupun gereja melakukan sesuatu yang mungkin menyakiti hatinya. Kalaupun gereja itu yang khotbah gak bagus-bagus banget gitu ya. Kayak saya misalnya ini. Tapi kalau orang mencintai gereja, dia akan mengatakan gak apa-apa. Setiap orang punya masanya. Setiap orang ya memang tidak lepas dari ketidaksempurnaan. Lihat Bapak Ibu dan Saudara bedanya. Orang yang kagum belum tentu mencintai. Tapi orang yang mencintai, dia pasti akan menghasilkan salah satunya kekaguman. Lalu gereja seperti apa? Romo Mangun Wijaya mengatakan bahwa gereja itu seharusnya bisa admiranda et amanda ini. Gereja seharusnya bisa dikagumi sekaligus dicintai. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran dan keberadaan gereja bukan sekedar fisik bangunannya saja atau gedung yang megah. Gereja harus menjadi tempat perjumpaan antara Allah dan manusia.
perjumpaan itu antara Allah dan manusia di dalam gereja mestinya bisa menghasilkan relasi yang dilandasi oleh cinta kasih. Lalu sudahkah gereja melakukannya? Yohanes 14 ayat 15 mengatakan seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan mengikuti segala perintahku. Ini perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya. Kalau kita perhatikan sekilas Bapak Ibu dan Saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini seolah-olah menjadi sebuah tuntutan, ya kan? Kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan mengikuti segala perintahku. Kalau anak cinta sama orang tuanya, maka anak akan nurut apa yang dikatakan oleh orang tua. Seorang anak akan dikatakan sebagai anak yang baik kalau anaknya ikut apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Seolah-olah apa yang disampaikan Yesus ini adalah sebuah relasi yang transaksional. Kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan mengikuti segala perintahku. Apakah demikian Bapak Ibu dan Saudara? Mari kita lihat bersama-sama. Ternyata dalam seluruh ajaran yang Yesus sampaikan khususnya soal cinta kasih, dalam relasi yang selalu dibangun oleh Yesus, dasarnya adalah kasih dan cinta yang tulus. Dasar relasi yang selalu dibangun Yesus kepada para murid dan pengikutnya adalah kasih dan cinta yang tulus, bukan yang modus. Sehingga apa? Sehingga jika seorang mengikuti perintahnya, itu adalah bentuk ungkapan cinta kasihnya, bukan karena paksaan atau karena ketakutan. Karena cinta, karena kasih yang tulus dan bukan modus tadi, maka ketika orang mengikuti perintah, ketika orang harus taat dan lain sebagainya, dia melakukan hal itu karena itu adalah wujud ungkapan cinta kasihnya. Bukan karena paksaan dan juga bukan karena ketakutan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah gereja sudah menjadi gereja yang admiranda et amanda? Yang dikagumi sekaligus dicintai. Apa yang harus dilakukan gereja supaya gereja menjadi gereja yang dikagumi tetapi juga sekaligus dicintai. Sehingga apapun yang gereja lakukan, apapun yang gereja upayakan, setiap orang yang hadir di dalamnya, dia mau memberikan segala sesuatunya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini, Petrus menuliskan di dalam suratnya, 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22 adalah seperti ini. Bahwa bagi Petrus lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, sebab sekalipun harus menderita juga karena kebenaran, maka kebahagiaan itu akan didapatkan atau dirasakan. Petrus menuliskan di dalam suratnya, berita atau nasihat seperti ini untuk menjadi nasihat juga bagi kita saat ini. Apa hal baik itu? Apa hal baik yang dikerjakan oleh kita sebagai gereja dan kalaupun kita harus menderita karena melakukan perbuatan baik tersebut, kebahagiaan itu akan tetap dirasakan. Sederhana Bapak Ibu dan Saudara, hanya 2 saja. Yang pertama adalah mengupayakan perubahan hidup bagi setiap orang yang datang. Hal baik yang harus diupayakan terus oleh gereja supaya gereja menjadi gereja yang dicintai sekaligus dikagumi adalah yang pertama, mengupayakan perubahan hidup bagi setiap orang yang datang. Dan yang kedua adalah membangun interaksi sehingga melahirkan relasi yang didasari oleh cinta yang tulus dan bukan modus. Bapak Ibu dan Saudara, 2 hal baik inilah
yang harus terus dikembangkan oleh gereja, khususnya dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Inilah makna dari bergereja dalam kasih dan relasi. Saya tahu Bapak Ibu dan Saudara ada banyak gereja-gereja yang pasti saat ini mengalami defisit. Apa yang biasanya menjadi pemasukan melalui persembahan, mungkin sekarang ini tidak seperti biasanya. Ada banyak gereja-gereja yang sekarang mulai memikirkan kesulitan-kesulitan finansial di dalam gerejanya sendiri. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita memperhatikan, ketika kita mencintai gereja, maka kita tahu bahwa gereja ini punya pergumulan. Kenapa? Karena ada banyak juga orang-orang yang hidup dari gereja, operasional gereja. Ada gereja yang baru beli aset dan dia harus bagaimana caranya supaya bisa mengembalikan pinjaman dan lain sebagainya. Ada karyawan gereja yang hidup dan keluarganya juga ditopang oleh gereja. Nah, kalau dalam relasi yang dibangun antara gereja dan umat adalah relasi transaksional, barangkali kita akan dengan segera mengatakan gereja egois. Gereja hanya memikirkan dirinya sendiri. Gereja tidak peduli dan tidak peka dengan kehidupan di luar gereja. Tidak salah juga Bapak Ibu. Tapi kembali lagi, ketika gereja punya relasi yang dekat, relasi yang transformatif dan didasari oleh cinta yang tulus dan bukan modus, maka setiap anggota gerejanya akan tahu bahwa pergumulan yang dialami oleh gereja adalah pergumulan kami juga. Gereja, Bapak Ibu dan Saudara, harus menjadi tempat perjumpaan antara Allah dan manusia. Dan perjumpaan itu mestinya bisa menghasilkan ikatan emosional. Perjumpaan itu seharusnya bisa menghasilkan juga relasi cinta kasih antara Allah, jemaat, dan juga gereja. Relasi cinta yang kuat mendorong jemaat untuk juga peduli terhadap apa yang menjadi pergumulan gereja. Relasi yang melibatkan hati memampukan seseorang untuk bersedia memberikan apapun. Saya bertumbuh di gereja ini, saya menjadi orang yang baik karena saya berada di gereja ini. Saya bergereja di gereja ini dan saya mengalami transformasi hidup yang luar biasa. Bukan cuma saya, keluarga saya, tetangga saya, dan orang-orang yang mengenal saya melihat saya menjadi orang yang baru. Bapak Ibu dan Saudara, gereja juga bukan hanya bicara soal gedung tadi di awal dikatakan. Gereja bukan hanya bicara soal fisik bangunan tempat berkumpul. Gereja juga adalah orang-orangnya. Saya, Bapak Ibu dan Saudara adalah gereja. Dan pertanyaannya adalah, sudahkah kehadiran kita yang adalah gereja Tuhan ini dikagumi sekaligus dicintai? Sudahkah kehadiran kita sebagai gereja Tuhan ini membuat orang yang berjumpa dengan kita merasakan dorongan untuk berubah ke arah yang lebih baik dan membangun relasi yang penuh dengan cinta kasih dan bersedia memberi yang terbaik? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat ini mungkin kita pernah dengar bersama-sama. Kita bisa memberi tanpa cinta, tetapi kita tidak bisa mencintai tanpa memberi. Kita bisa memberi tanpa cinta, tapi kita tidak bisa mencintai tanpa memberi. Relasi cinta kasih yang selama ini dibangun di antara kita, antara jemaat Tuhan, antara diri kita bersama dengan Allah, seharusnya mampu untuk mendorong kita mau memberikan yang terbaik. Gereja harus menjadi agent of change, agen perubahan. Gereja harus berusaha membangun relasi transformatif dan menumbuhkan cinta kasih. Orang yang mengalami perubahan hidup dengan menekankan
dan meneladan Kristus sang kepala gereja akan menyatakan ungkapan syukur dan cinta kasihnya dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah. Sang penolong yaitu Roh kebenaran akan memampukan gereja Tuhan untuk terus menyatakan kebaikan di dunia ini. Mungkin tidak mudah, mungkin perlu banyak upaya dan perjuangan. Atau mungkin kita juga harus berkorban banyak hal. Tapi ingatlah ketika kita melakukan apa yang baik dan benar dan itu adalah kehendak Tuhan, sekalipun kita menderita, kebahagiaan akan kita rasakan. Relasi seperti apa yang Bapak, Ibu, dan Saudara telah bangun antara Tuhan, diri Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga gereja orang-orang di sekitar Bapak, Ibu. Apakah relasi yang transaksional ataukah relasi yang transformatif? Relasi yang tanpa melibatkan hati ataukah relasi yang justru ada hati di sana? Relasi yang berjalan begitu saja atau relasi yang didasari oleh cinta yang tulus dan bukan modus? Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam relasi yang penuh dengan cinta kasih yang tulus, maka kita akan dimampukan untuk terus mengucap syukur. Bahkan kita memberikan persembahan yang hidup apapun yang kita bisa berikan, karena itulah ungkapan syukur kita. Dan kita percaya bahwa Allah akan menerima segala hal yang kita berikan. Ini aku Tuhan, semua milikku, dan aku mau menyerahkan semua kepadamu saat ini. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Tuhan, inilah yang bisa kami berikan sebagai ungkapan syukur kami karena Engkau mencintai dan mengasihi kami dengan penuh ketulusan. Kami mau memberikan segala sesuatu yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku
Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan menjadi tanda syukur kita atas pemeliharaan Tuhan yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Marilah kita memberi persembahan kita dengan penuh ketulusan dan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20 sampai dengan 21 yang berbunyi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Bapak Ibu, marilah kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas rahmat dan kasih setia-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Sekalipun di masa-masa sulit seperti sekarang ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, berkat dan anugerah-Mu tetap selalu kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk dapat memberi persembahan sebagai ungkapan syukur yang berasal daripada-Mu. Ya Tuhan, berkatilah tangan-tangan telah memberi serta tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, agar dapat dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk melakukan
terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu. Selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Kuasa Tuhan menguatkan diriku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.